Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Faqad jaa asyratuha ay alamatuha ad-dala ala qurbiha. Ini asyrat maknanya sama dengan alamat, ini tanda-tanda yang menunjukkan betapa dekatnya kiamat itu. Dan Rasulullah SAW pun menyebutkan tentang ini keadaan kiamat tersebut dengan menggambarkan ana wasa'atu kahatain. Ana wasa'ah atau bu'istu wasa'atu kahatain. Aku diutus dalam keadaan saat dengan saat waktu kiamat itu sudah demikian dekatnya. Dan itu kata para ulama termasuk tanda-tanda kiamat sughra, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Ai min aina lahum, dari mana mereka dapatkan idza ja'atuhum sa'ah wa anqata'at ajaluhum ay yatadhakkaru wa yasta'tibu. Yani apabila datang kepada mereka kiamat tersebut dan putus berhenti ajal mereka, usia mereka, waktu kesempatan hidup mereka untuk yatadzakkar, untuk mengambil pelajaran dan mengajukan udzur, alasan. Faqad fata dzalik, dan itu telah lewat waktunya. Wa hadha waktu at-tadakkur, telah hilang, telah habis waktu untuk mengingat, untuk mengambil pelajaran. Faqad umiru ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bahkan sungguh mereka telah diberi umur yang yatadakkaru fihi, yang orang-orang yang mau mengambil pelajaran yatadakkar. Man tadakkara fihi yatadakkar, dengan waktu-waktu usia sepanjang itu. Kalau mereka betul-betul mau mengambil pelajaran, mereka akan bisa mengambil pelajaran dengan waktu yang demikian panjang, dalam artian waktu usia selama mereka masih hidup. Waja'ahumun nadhir, dan datang kepada mereka yang memberi peringatan. Fa fi hadha al-has ala al-isti'dad qabla mufaja'atil maut. Nah, di dalam ayat-ayat ini atau dalam keadaan ini ada anjuran untuk kita, dorongan untuk kita untuk bersiap sebelum datang tiba-tiba kematian itu, sebelum dikagetkan dengan kematian. Dan ini salah satu di antara ini ayat yang mungkin dianjurkan oleh para ulama kepada kita untuk mengingat banyak mengingat kematian, sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW, aksiru zikra hadimil ladzat, perbanyak untuk mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Dengan banyak mengingat maut ini, orang akan, ini di kata Abu Ali al-Taqqaf, mereka yang banyak man aktsara dzikral maut ukrima bi salasati asya. Mereka dimuliakan dengan 3 hal. Mereka yang senantiasa sering mengingat kematian itu akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Mereka akan diberi kesempatan untuk bersegera taubat. Jadi mereka yang sering mengingat kematian, bahwa kematian itu akan menimpa dia juga, itu membuatnya bersegera bertaubat. Dia tidak akan menunda-nunda, apalagi karena kematian itu faja'ah. Kematian itu tiba-tiba, tidak dia ketahui kapan datangnya. Dengan mengingat kematian itu, kemudian apa? Hati itu akan menjadi qanaah. Hati itu akan merasa cukup. Dan yang ketiga, nasyat lil ibadah, semangat untuk ibadah. Jadi 3 hal ini diberikan, akan dimuliakan seseorang dengan 3 hal ini ketika dia sering mengingat kematian, bahwa dia akan menghadapinya. Apalagi ketika dia yakin dan tahu bahwa di seberang kematian, di balik kematian, setelah kematian itu bukan berhenti sampai itu. Ada lagi perjalanan, tahap-tahap perjalanan yang berikutnya sampai dia nanti diperistirahatan di tempat tinggalnya, imma di jannah, itu yang diharapkan, atau di neraka, dan kita berlindung kepada Allah dari neraka. Nah, sebaliknya orang yang tidak mau ataupun lupa dengan bahwa dia akan mati, itu lawan dari 3 hal ini tadi. Dia akan taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Kemudian tarku qanaatil qalb, hatinya tidak pernah merasa puas, hatinya tidak pernah merasa cukup.
dan kemudian takasul fil ibadah, malas untuk beribadah. Nah, ini masing-masing kita dan sedikit atau banyak ada pada kita. Saat iman itu dalam keadaan mungkin turun, itu membuat malas, karena juga lupa. Nah, itu diantara hal-hal yang mungkin membuat hati itu lembut. Upaya untuk membuat hati lembut dengan banyak mengingat mati. Apakah dengan mungkin dia melihat keadaan atau dengan cara mengunjungi orang yang sakit, atau sampai kepada orang-orang yang mungkin dalam keadaan sakaratul maut. Ya, dia membesuk orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut, atau walaupun itu orang-orang kafir, walaupun orang yang kafir. Nah, bayangkan keadaan dirinya. Fa inna mautal insani qiyamu sa'atihi. Karena sungguhnya maut insan, kematian seseorang itu adalah qiyamu sa'ati, kiamat kecil, kiamat sughra. Nah, ini pada tiap individu. Dan itu tidak kita ketahui kapan berlakunya. Maka dengan banyak kemudian akhirnya mengunjungi orang yang sakit, ataupun apalagi orang membantu orang yang mungkin dalam keadaan dia sakaratul maut, hatta orang Nasrani, hatta orang Yahudi, hatta orang musyrikin, mereka dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit berat, kunjungi. Barangkali dengan lewat tangan kita dia dapatkan hidayah, mau mengucapkan syahadat, masih Islam selamat. Nah, itu yang membuat Rasulullah sangat gembira ketika seorang remaja Yahudi, menjadi di akhir hayatnya bersyahadat, mengucapkan syahadatain. Qala qauluhu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu dan kaum mukminin dan mukminat. Allah Maha mengetahui tempat bolak-balik kamu dan tempat tinggal atau menetap kamu. Qala al-ilmu la budda fihi. Ini dalil para ulama kita untuk bahwa segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Dengan ilmu. Imam Bukhari menyebutkan dalam bab kitabnya bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ini jadi dasar, dijadikan ini dalilnya. Al-ilmu la budda fihi. Maka ilmu itu adalah sesuatu yang mesti min iqraril qalb. Nah, di antaranya ini ilmu tersebut adalah adanya iqrarul qalb, pengakuan ikrar dari hati, wa ma'rifatuhu, yani wa ma'rifatihi, pengenalannya, pemahamannya, bimakna ma tuliba minhu ilmu, mengenal dan makna-makna yani sesuatu atau segala sesuatu yang dituntut untuk mengetahuinya. Wa tamamuhu an ya'mala bimaqtadah. Nah, kesempurnaan ilmu itu, lengkap ilmu itu dikatakan orang itu memiliki ilmu adalah dengan dia mengamalkan konsekuensi atau tuntutan dari ilmu tersebut. Sama sebagaimana dalam hal urusan yang lainnya. Kita tidak hanya kita diketahui dinilai pandai berhitung kalau kita memang tahu punya ilmu itu sebelumnya, kemudian kita bisa menerapkannya, ya, menghitung, kemudian menjumlah, mengurang, membagi, ya. Nah, itu baru dikatakan kita pandai berhitung. Konsekuensi ataupun tuntutannya konkretnya dalam praktek sehari-hari baru kita diketahui punya ilmu tentang berhitung. Nah, begitu juga dalam berbahasa Indonesia. Nah, seperti ini juga dalam urusan din, urusan agama. Bukan hanya teori-teori kita tentang mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal Islam, tapi tidak pernah kita mengamalkannya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Qala wa hadzal ilmu alladhi amara Allah bih, ilmu yang Allah perintahkan kita untuk memilikinya, wa huwa ilmu bi tauhidillah, yaitu ilmu tentang tauhidullah, ilmu tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Fardu ainin ala kulli insan, ini merupakan perkara yang wajib aini, yang berdosa seseorang bila tidak memilikinya. Nah, la yasqutu an ahad, tidak gugur ilmu tersebut dari siapapun dan tidak bisa diwakilkan. Ini ilmu yang memang wajib bagi tiap individu. Kainan mangkan, siapapun dia. Bal kullun muttarrun ila dzalik. Bal kullun muttarrun
ila dzalik. Bahkan setiap orang, setiap individu itu muttar ila dzalik. Kalau ini dipisah misalnya, kullun muttar ila dzalik. Kullun isinya apa namanya? I'rabnya. Kullun apa i'rab? Mari dipisah. Yang intermezzo aja. Kullun apa? I'rabnya. Mubtada. Boleh. Ya, boleh. Karena dia ini dalam dengan ta'wil kullu ahad muttar. Nah, kan kalimat-kalimat seperti ini kan kalau dalam kaidah namanya mubtada kan harus ma'rifat ya. Harus ma'rifat, enggak boleh nakirah. Nah, ini nakirah kok bisa? Karena dia menunjukkan ke umuman, ya. Ba'dun, kullun, ya. Nah, setiap orang dengan apa? Dengan apa namanya? Dia ada yang disembunyikan, ya, ditutupi atau tidak disebutkan di sini. Kullu ahad muttar ila dzalik. Setiap orang, setiap individu bahkan terdesak, tidak mau tidak mau dia harus memiliki ilmu ini, ilmu tentang tauhidullah, bahwa Allah itu satu, tidak ada yang serupa dengannya. Ini harus dimiliki oleh setiap individu. Wa tariqu ilal ilmi bila ilaha illallah bi annahu la ilaha illallah atau bi annahu la ilaha illa huwa umur. Nah, jalan untuk mengetahui, untuk mempunyai ilmu bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, itu ada beberapa hal. Ahaduha dal a'zamuha. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu satu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia? Ini jalan-jalannya. Pertama, yang paling utama, tadabbur asma'ihi wa sifati, mentadabbur nama-nama Allah. 99 nama yang Allah janjikan mereka yang menghafal, memahami, mengamalkan 99 ini dakhalal jannah. Ya, 99 asmaul husna. Yang itu semua adalah nama Allah sekaligus menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mentadabburnya. Mentadabbur sini juga artinya memikirkan makna-maknanya, hukum-hukumnya. Ini misal nama Allah Al-Alim, dia tahu bahwa Allah itu Dzul Ilmi, Al-Wasi', Maha memiliki ilmu yang maha luas. Ilmu Allah itu menembus, meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang lolos dari ilmu Allah. Ini yang dia pahami, dia yakini. Apa konsekuensinya? Dia akan meyakini bahwa dimanapun dia berada, apapun yang menjadi keluhannya, apapun yang menjadi hajatnya, itu pasti diketahui oleh Allah. Tinggal dia bersandar kepada Allah, tinggal dia bergantung kepada Allah, dan dia mengetahui bahwa setiap gerak-geriknya itu diawasi oleh Allah, sehingga membuat dia terhalang untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan ini semakin sempurna ibadahnya kepada Allah. Tadabbur asma'i wa sifatihi, mentadabbur nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Ad-dalah ala kamalihi, dan perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Wa 'azamatihi, kebesaran Allah. Wa jalalatihi, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta. Ini adalah perbuatan Allah. Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Allah menakdirkan adanya kejelekan dan kebaikan. Allah menciptakan kematian, kehidupan. Allah menciptakan adanya kebenaran, menciptakan kebatilan, lawan-lawannya, pendukung-pendukungnya. Kemudian menakdirkan, yakni kadang-kadang al-haq itu terjepit, terhalang, tertindas, terpojok, atau kadang-kadang menang. Ini semua adalah mereka yang mampu merenungi, mereka yang mampu mentadabbur ini semua yakin bahwa sampai pada Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ini semua ditunjukkan oleh Allah di sekeliling kita, pada diri kita. Ini adalah hasil perbuatan-perbuatan Allah. Qala fa innaha, sikap ini atau hal ini tujibu badzal juhdi. Maka akan mengharuskan, mendorong orang yang mentadabbur nama-nama Allah itu untuk bersungguh-sungguh fi at-ta'alluhi lahu, untuk bergantung hanya kepada Allah, untuk bersandar hanya kepada Allah, untuk hanya dia menggantungkan harapannya, berdoa, meminta hanya kepada Allah semata. Nah, wa ta'abbud lirabbil kamil, dan beribadah, mengabdikan diri kepada Allah
Rabb yang maha sempurna, Rabb yang menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta, memelihara dan menjamin rezekinya, membuat dia ta'abbud li Rabb. Tidak ada tempat lain dia bergantung bersandar untuk menyandarkan harapannya kecuali hanya kepada Allah. Alladzi lahu kullu hamdin, yang baginya kepunyaannya lah segala pujian, wa majdin, segala kemuliaan, wa jalalin, segala keagungan, wa jamalin, segala keindahan. Ini yang pertama. Yang kedua, asani al-ilmu bi annahu ta'ala al-mutafarrid atau munfarid bil khalqi wa tadbir. Meyakini, bukan hanya sekedar ilmu, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah sendirian dalam mencipta, dalam mengatur. Fa ya'lamu bidzalik, maka dia mengetahui dengan itu semua, dengan dia meyakini bahwa tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang mengatur jagat semesta ini selain Allah. Fa ya'lam bidzalika annahu al-munfarid bil uluhiyah. Maka dia pun tahu, yakin bahwa hanya Allah yang berhak satu-satunya dengan peribadatan. Dia tidak akan berdoa kepada selain Allah karena mereka tidak mencipta. Dia tidak akan bergantung meminta syafaat, barakah, istighatsah kepada selain Allah karena mereka tidak memelihara, mengatur alam semesta. Semua urusan di tangan Allah. Semua urusan kendali hidup mati, kemudian kemuliaan, kejayaan, kesehatan, kesembuhan, rezeki, pahala, siksa itu di sisi Allah. Qala salis, yang ketiga. Yang ketiga, al-ilmu bi annahu al-munfarid atau mutafarrid bin ni'am adh-dhahirah wal batinah. Yakin bahwa hanya Allah satu-satunya yang memegang kendali kenikmatan, yang memberi nikmat lahir dan batin. Nikmat kesehatan, nikmat kesenangan, nikmat namanya ini mata, telinga, kemampuan berpikir, kemampuan bergerak. Nah, dan nikmat-nikmat batinah, kebahagiaan atau ini nikmat takwa, nikmat punya memiliki rasa cinta kepada Allah, ya, nikmat tawakal, nikmat kita bisa merasakan yakni takut kepada Allah. Ad-diniyah, baik dalam urusan din, agama, keimanan, takwaan, amal, wad dunyawiyah, ataupun yang sifatnya dunyawiyah. Fa inna dzalika yujibu ta'alluqal qalbi bihi wa mahabbati. Nah, ini akan mengharuskan ya rasa yakni keyakinan ini bahwa Allah yang memberikan nikmat zahir dan batin ini mendorong hati itu untuk senantiasa bergantung kepada Allah dan cinta kepada Allah. Wa ta'alluhu lahu, bergantung dan bersandar kepada Allah, beribadah kepada Allah wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi', ma narahu wa nasma'uhu min thawabi li awliyaihi al-qa'imin bi tauhidihi minan nasri wan ni'amil ajilah. Yani ilmu yang kita dapati dengan melihat dan yang kita dengar, yani pahala-pahala yang Allah berikan kepada wali-walinya. Orang-orang yang menjalankan ketauhidan kepada Allah, baik itu berupa pertolongan, kenikmatan yang disegerakan untuk mereka. Ya, kenikmatan yang disegerakan untuk mereka, kejayaan, kemenangan mereka menghadapi musuh, selamatnya akidah mereka, ya, ditolong oleh Allah. Wa min uqubatihi, juga hukuman-hukuman yang Allah berikan li a'daihil musyrikin nabi, pada musuh-musuh yang Allah, musuh-musuh Allah yang mereka kaum musyrikin yang mempersekutukan Allah. Fa inna hadza da'in ilal ilmi, ini semua pendorong untuk kita semakin yakin bi annahu ta'ala wahdahu al-mustahiq lil ibadati kulliha. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Jadi kita lihat bahkan orang-orang yang sudah binasa, yang telah musnah, bangsa-bangsa yang telah dihancurkan oleh Allah, baik yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah. Nah, ataupun yang kita lihat di sekeliling kita, bencana-bencana alam, petaka-petaka musibah, yang ini merupakan apa? Peringatan ataupun hukuman dari Allah bagi orang-orang yang orang-orang yang melanggar hak-hak at-tauhid. Apalagi yang kita rasakan, yang menimpa kita. Nah, al-khamis, ma'rifatu awsafil awsan wal andad. Dengan memahami, mengenal sifat-sifat, keadaan-keadaan berhala
dan tandingan-tandingan allati ubidat ma'allah. Jadi semua yang disembah, semua yang diibadahi, semua yang dituju dipanggil di dalam doa bersama Allah. Baik itu para malaikatnya, baik itu para nabinya, ataupun orang-orang saleh, ahlul badarnya, ataupun ahlul bai'atur ridwan, ataupun yang lainnya. Orang-orang yang dianggap yakni saleh, wali di antara wali Allah disebut di dalam doa. Mengenal keadaan mereka bahwa mereka ini adalah makhluk-makhluk yang diciptakan, yang dimatikan oleh Allah, yang diatur oleh Allah. Dahulunya tidak ada. Supaya mengenal yang demikian itu keadaan mereka. Mereka la yakhluqu syai'an. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak mampu untuk menciptakannya. Wala yamlikuna min qitmir, tidak kuasa. Walaupun cuma sehelai qitmir. Wattukhidat alihah, dan dijadikan alihah bersama Allah. Wa annaha naqisah, bahwa makhluk-makhluk itu, berhala-berhala ini maksudnya bukan cuma patung. Ya, itu buatan patung-patung buatan itu lambang, simbolnya di mereka yang mereka anggap itu adalah orang perantara mereka. Wujud aja orang saleh yang mereka akan mengantarkan kepada mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, yang akan memintakan syafaat untuk mereka nanti di sisi Allah. Bukan mujarad patung batu. Kalau mereka menganggap itu adalah simbol, ya. Wa annaha naqisah, bahwa makhluk-makhluk itu semuanya, hatta mereka apalagi yang betul-betul murni batu, benda mati, baik itu mataharinya, bulannya, bintang-bintang, planet-planet, ataupun batu-batu yang mereka dapati besar di gunung-gunung, ataupun di lembah-lembah, ataupun sungai. Itu adalah makhluk-makhluk yang naqisah, makhluk-makhluk yang lemah. Apalagi itu, walaupun itu adalah Jibril alaihissalam, yang Allah katakan memiliki kekuatan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, mereka adalah makhluk naqisatun min jami'il wujuh, dari semua sisinya. Kemuliaan yang Allah berikan atau kemuliaan yang mereka miliki, Nabi kita Muhammad SAW, malaikat, wali-wali itu, kesempurnaan yang mereka miliki, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqiratun bidzat, zat mereka itu fakir kepada Allah, butuh kepada Allah, butuh untuk hidup, butuh untuk bekerja, sel-sel tubuh mereka. La tamliku li nafsiha wa la li 'abidiha naf'an wa la darran. Tidak kuasa sama sekali terhadap diri mereka sendiri ataupun terhadap para pengabdi mereka, penyembah mereka, untuk memberikan manfaat ataupun mudarat. Wala mautan, tidak pula kuasa untuk mematikan. Wala hayatan, tidak pula kuasa untuk menghidupkan. Wala nusyur, atau membangkitkan. Wala yansuruna man abadahum, mereka tidak bisa membela menolong orang-orang yang menyembah mereka. Wala yanfa'unahum bimisqali dzarrah, tidak pula memberi manfaat walaupun sebesar biji dzarrah. Man juliba khairun min jalbi khairin aw daf'in syarrin. Baik itu mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, ataupun untuk menolak mudarat. Fa innal ilma bidzalik, tahu keadaan yang demikian, betapa lemahnya makhluk. Siapapun makhluk itu, sesempurna apapun makhluk itu, semulia apapun makhluk itu, ilmu mengetahui tentang bahwa mereka adalah makhluk, yujibul ilma bi annahu, mengharuskan ilmu, keyakinan bi annahu la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah. Wa butlanu ilahu wa butlanu ilahihi ali-nam ilahati ma siwa, dan batilnya keilahiyahan segala sesuatu selain Allah, bahwa mereka itu tidak berhak untuk dipanggil di dalam doa. Dijadikan jadi sesuatu yang mengantarkan, mendekatkan diri kepada Allah, tidak layak untuk dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah. As-sadis ittifaq kutubillahi ala dzalik, kesesuaian kitab-kitab Allah dalam hal tersebut, wa tawatu'uha alaihi, dan kesamaannya. Masing-masing kitab Taurat dan Injil yang asli itu mengakui ketauhidan Allah, menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
kitab-kitab Taurat yang masih asli seperti itu. Karena itu adalah kalamullah. Nah, semua yang masih asli itu adalah kalamullah dari Allah yang menyatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu semua sama. Ya, semuanya sama. Nah, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Ini isi Taurat yang asli, ya, isi Injil yang asli, semuanya sama. Nah, as-sabi'ah yang ke-8 dan yang ke-7, anna khawasal khalqi, makhluk-makhluk yang istimewa yang khusus di sisi Allah, alladzina hum akmalul khaliqah akhlaqan wa uqulan, yaitu orang-orang yang mereka itu yang paling sempurna penciptaannya, paling sempurna akalnya, wa ra'yan wa sawaban, paling sempurna pemikirannya, paling sempurna kebenarannya, ketepatannya, wa ilman, paling sempurna ilmunya, wa hum ar-rusul wal anbiya, yaitu para rasul dan para nabi, wal ulama ar-rabbaniyun, dan ulama-ulama rabbani, qad syahidu lillahi bidzalik, mereka mempersaksikan itu juga. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul berilmu, rasikh, ulama-ulama yang mengerti tentang Taurat, ulama-ulama yang mengerti tentang Injil yang asli, mereka sama mengakui bahwa la ilaha illallah. Allah sendiri membuktikan yang demikian, menyatakan yang demikian. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa ulul ilmi, orang-orang yang diberi ilmu, yang paling pimpinannya adalah para rasul dan anbiya, para ulama rabbani. Mereka sama mengakui bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan hanya Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. At-thamin yang ke-8, ma aqamahu Allahu minal adillatil ufuqiyah, yakni apa yang Allah bentangkan dari dalil-dalil ufuqiyah yang ada di sekitar kita, wan nafsiyah, yang ada di dalam diri kita, allati tadullu ala tauhid a'zamu dalalatan, yang menunjukkan kepada tauhid dengan sebesar-besar pembuktian dalil. Ini semua adalah dalil yang terbesar, dalil yang paling jelas bahwa yang mencipta itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa tunadi alaihi bilisani haliha, yang menyeru kepada itu semua dengan lisan halih. Artinya walaupun misalnya mungkin lisan natik, ucapan lisan mulutnya mengatakan yang lain, tapi kenyataan bahwa dari pada diri mereka itu ada bukti bahwa Allah itu satu. Nah, bima auda'aha min lataifi san'atihi, yakni dengan apa-apa yang Allah letakkan pada tubuh, pada jasad kita, pada alam sekitar kita, kelembutan, kehalusan dari yakni ciptaan ataupun buatan Allah, wa badi'i hikmatihi, dan keindahan hikmah Allah, wa ghara'ibi khalqihi, dan keanehan, keajaiban ciptaan Allah. Itu semua menunjukkan kepada kita tentang bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah. Tapi yatadzakkaru man yatadzakkar. Orang-orang yang mau memang mengambil pelajaran itu akan mampu untuk mengambil pelajaran. Orang-orang yang hatinya masih hidup, orang-orang yang fitrahnya masih bersih, itu mampu untuk menerimanya. Nah, walaupun dia bergelimang dalam kesyirikan, tapi fitrahnya itu tidak terkotori dengan filsafat seperti orang-orang orang-orang yang ahli filsafat yang tenggelam dalam filsafat sangat-sangat sulit, ya. Nah, orang-orang yang tergenam filsafat Yunani, Cina, India, nah ini sangat-sangat sulit untuk menerima itu karena mereka sudah terkotori, kecuali kalau memang Allah merahmati mereka dan mereka mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ilmu yang membawa, yakni hati mereka memikirkan hal-hal yang disebutkan dalam 8 perkara ini akan menggiring dia untuk mengakui la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila mana? Subhanallah.